Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari kitab Ayub, Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Ayub pasal 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya baca ulang sekali lagi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Kita masih berada pada tema yang sangat penting, menarik, relevan, kontekstual dengan kehidupan kita pada masa kini, yaitu bahagianya hidup kalau kita jujur. Bahagianya hidup kalau kita jujur. Ini merupakan pembahasan saya yang ketiga dalam topik ini. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara terus mengikuti pembahasan ini dalam video saya yang sudah saya upload pada bagian pertama dan bagian kedua. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan satu konklusi atau kesimpulan yang maksimal, komprehensif, menyeluruh terkait dengan hidup bahagia kalau kita jujur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat percaya bahwa kita semua sudah sangat familiar dengan kehidupan Ayub. Ya. Kita pasti sudah mendengar kisah tentang Ayub semenjak kita masih dari anak-anak sekolah minggu atau mengikuti kelas sekolah minggu, bagaimana guru-guru sekolah minggu menceritakan tentang Ayub dalam cerita-cerita yang begitu luar biasa. Kemudian kita juga mendengarkan pemberitaan-pemberitaan tentang Ayub dari mimbar-mimbar gereja yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga menurut saya kisah tentang Ayub ini merupakan kisah yang sudah sangat melekat atau sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan juga bisa menjadi sebuah pengalaman yang indah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup jujur memang merupakan satu hal yang sangat dihargai, sangat diapresiasi, sangat dihormati, bukan saja oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan Allah yang menguasai alam semesta ini. Itu sebabnya kalau kita membaca dialog antara Tuhan dengan iblis, maka di ayat yang ke-8 dari kitab Ayub pasal 1 memperlihatkan kepada kita bahwa hidup kita ini dijaga dan dipelihara serta diperhatikan oleh Tuhan dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh eksistensi, dalam seluruh kegiatan kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua ada dalam pengamatan Tuhan, ada dalam kawasan kuasa Tuhan. Sehingga dialog antara Tuhan dengan iblis menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu perhatian kepada kehidupan Ayub. Dikatakan begini, lalu bertanyalah Tuhan kepada kepada iblis, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Pertanyaan Tuhan kepada iblis muncul oleh karena jawaban iblis dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-7 dari Ayub pasal 1 dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.
Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis berkeliling, iblis berwisata, iblis mengunjungi dunia, dikatakan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa iblis bisa menjangkau seluruh dunia. Iblis bisa melihat dan mengetahui seluruh keberadaan hidup manusia di bawah kolong langit ini. Dia tahu semua tentang kehidupan manusia. Sehingga dari jawaban iblis inilah, maka Tuhan mengajukan pertanyaan kedua. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Jadi setelah iblis mengatakan bahwa dia telah mengelilingi dan menjelajah bumi, tentu Tuhan Maha Tahu, lebih tahu dari iblis segala sesuatu. Itu sebabnya dalam keterbatasan iblis, Tuhan mempertanyakan apakah iblis menaruh perhatian terhadap seorang anak manusia yang bernama Ayub. Apa jawab iblis? Ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Berarti Bapak Ibu Saudara, dari jawaban iblis atas pertanyaan Tuhan, maka iblis juga memperhatikan kehidupan Ayub. Dan salah satu yang diperhatikan oleh iblis tentang hidup Ayub. Ayat yang ke-8 bagian B. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Garis bawahi kata jujur. Iblis tahu bahwa Ayub hidup jujur. Ia punya integritas yang luar biasa. Pada saat itu Ayub adalah seorang yang sangat kaya. Seorang pengusaha yang sukses. Baik dalam keluarganya, dalam bisnisnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Dia punya hamba yang sangat banyak. Punya ladang yang luar biasa luas. Digarap yang luar biasa. Menghasilkan berton-ton bahan makanan. Kemudian dia juga punya peternakan yang besar dan menghasilkan daging yang berton-ton, dan tentu dia menjalankan bisnis, dia menjalankan usaha itu secara luar biasa. Dia punya rekan-rekan bisnis, rekan-rekan kerja, dia punya pelayan-pelayan, dia punya hamba-hamba yang sangat banyak. Tetapi dalam kesemua itu, Ayub tetap menjadi seorang yang punya komitmen yang tinggi untuk jujur dalam semua aspek, dalam semua relasi kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis memberikan komentar yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Dia katakan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Jadi, menurut iblis, memang Ayub itu dilindungi oleh Tuhan. Ayub ada dalam kawasan berkat Tuhan. Ayub ada dalam wilayah perlindungan Tuhan. Sehingga menurut kacamata iblis, menurut perspektif iblis, kalau Ayub dilindungi terus, dipagari terus oleh Tuhan, tentu sebagai seorang yang aman, ia akan terus menghormati Allah. Sehingga dikatakan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah. Jadi Ayub menjalankan kehidupan yang takut akan Allah. Salah satu wujud dari hidup takut akan Allah ialah mempraktekkan kejujuran. Jujur dalam kata-kata, jujur dalam sikap, jujur dalam perbuatan. Jadi Ayub betul-betul menjaga lakunya dengan luar biasa. Sehingga menurut iblis, kalau seseorang diuji, kalau seseorang dihantam dengan sesuatu yang membawa dia kepada
kehancuran. Iblis punya perspektif, punya pandangan bahwa orang itu akan meninggalkan Tuhan. Orang itu tidak akan takut lagi kepada Tuhan. Orang akan melakukan berbagai bentuk kejahatan karena dia berpikir bahwa Tuhan tidak lagi berpihak kepadanya. Itu sebabnya iblis katakan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban Tuhan ayat yang ke-10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar? Ayat yang ke-10 jawaban iblis ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi kita lihat di sini bahwa pengakuan iblis, sesungguhnya memang Tuhan memagari Ayub, memproteksi Ayub, melindungi, membentengi Ayub, sehingga tidak ada satupun yang menyentuh kehidupan Ayub. Karena Tuhan membangun benteng, membangun perlindungan, membangun pagar yang membuat Ayub begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan bahwa semua yang dimiliki oleh Ayub, rumah tangganya, bisnisnya, ladangnya, ternaknya, semua itu dipagari, dibentengi, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Dan iblis katakan, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi iblis mengakui bahwa memang Tuhan berkati hidup Ayub. Oleh karena dia jujur dalam segala aspek kehidupannya, sehingga hidupnya diberkati oleh Tuhan. Makin bertambah-tambah apa yang dimilikinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin penting bagi kita ialah bahwa kalau kita menegakkan suatu cara hidup yang jujur, maka Tuhan mengapresiasi, Tuhan menghargai, Tuhan menghormati orang yang berlaku jujur dalam seluruh aspek kehidupannya secara total. Ya bukan sekedar basa-basi, ya bukan sekedar lip service, tetapi betul-betul hidup jujur itu dipraktekannya dalam seluruh area kehidupannya, sehingga Allah memberkati orang yang demikian. Ayub merupakan salah satu bentuk contoh yang konkret yang diperlihatkan oleh Alkitab bagi kita, bahwa hidup anak-anak manusia di bawah kolong langit ini ternyata jujur itu selalu mendatangkan berkat. Jujur itu selalu mendapatkan keuntungan. Jujur itu selalu mendapatkan manfaat. Walaupun untuk mencapai itu ada sebuah proses yang tidak gampang. Ada sebuah peristiwa yang tidak mudah untuk dihadapi dan dijalani. Dan itulah yang terjadi dengan kehidupan Ayub. Ayub mengalami keadaan yang luar biasa. Dia kehilangan semua yang dimilikinya, termasuk istri dan anak-anaknya. Tetapi Ayub tetap ada pada posisi yang terus menjalankan komitmen yang tinggi untuk menghormati Tuhan, sehingga ia terus ada dalam frame hidup jujur di hadapan Allah dan jujur di hadapan manusia, bahkan jujur di hadapan iblis. Iblis kita tahu dia adalah pembohong, pendusta, bapa segala dusta. Tetapi Ayub menjaga hidupnya dan membuktikan kepada bapa pembohong itu, yaitu iblis, bahwa manusia bisa hidup jujur. Ayub telah membuktikannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk jujur, mengambil komitmen seperti Ayub, mau mempraktekkan hidup yang jujur dalam perkataan kita, dalam sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita. Apakah dalam pekerjaan kita, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, baik sebagai seorang pegawai negeri, pegawai swasta, seorang buruh,
pekerja bangunan, pekerja kasar, seorang mahasiswa, seorang pelajar, seorang bisnismen. Ya. Mari kita belajar untuk hidup jujur dalam komunitas kita, dalam interaksi sosial kita, dalam bisnis-bisnis yang kita jalankan, di dunia marketplace. Mari kita belajar untuk hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran itu tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Jujur memang kelihatannya merugikan, tetapi akhirnya akan mendatangkan berkat. Kita sudah membaca kisah tentang Ayub, dan Tuhan menghargai, mengapresiasi. Tuhan memberkati, Tuhan memproteksi, Tuhan membela dan mengangkat Ayub yang tetap hidup dalam kejujuran. Allah yang sama yang telah mengangkat Ayub dan memberkati kehidupan Ayub, Allah yang sama itu juga lah yang akan mengangkat dan memberkati kehidupan kita. Karena itu tidak usah takut dalam menjalankan hidup yang jujur. Tidak usah takut ketika kita dijauhi oleh orang lain hanya karena kita mau hidup dalam kejujuran. Tidak jadi soal kalau manusia menjauhi kita demi kita menjaga integritas kita. Tetapi Tuhan dekat dengan orang yang jujur. Tuhan di pihak orang yang jujur. Tuhan membela orang yang jujur. Tuhan berpihak kepada orang yang melakukan kebenaran dalam kehidupannya. Sekalipun itu menyakitkan, tapi Tuhan akan mengganjarnya dengan berkat dan kebahagiaan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini boleh menolong dan menguatkan kita, menghibur kita, meneguhkan kita, bahwa tidak sia-sia kita hidup jujur di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Begitu indah firman-Mu buat kami ya Tuhan. Kami dimotivasi, kami diingatkan untuk hidup dalam kejujuran. Kami boleh belajar dari Ayub yang begitu luar biasa, punya komitmen yang tinggi, hidup dalam kejujuran. Tuhan tolong kami di tengah-tengah dunia yang begitu penuh dengan kebohongan, sistem-sistem yang begitu merugikan. Tuhan tolong kami sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kami hadir sebagai orang-orang yang tampil beda, hidup jujur dalam segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan dalam segala aktivitas pada hari ini. Biar kami semua boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dan terus hidup dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, andalkan Tuhan Yesus dalam seluruh aktivitas kita pada hari ini, dan jangan lupa mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.